Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di akhir pekan 6 November 2021. Mari kita sama-sama mengawali akhir pekan ini dengan mengikuti renungan pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berkarya karsa dalam kehidupan kita hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu telah memberikan hidup buat kami di pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur dan biarlah kami belajar dari firman-Mu bagaimana kami boleh mengerti cara Tuhan menghibur kami di saat kami sedang berduka, di saat kami sedang bergumul, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu menemani perjalanan pembacaan firman Tuhan dan hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhir pekan ini renungan kita bertajuk karena mereka akan dihibur. Teks bacaan diambil dari Injil Matius 5 ayat 4, saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapakah yang dimaksud dengan berbahagia? Sebagian besar orang mengatakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang sedang bersuka cita, seorang yang bertambah umur, seorang yang mendapat hadiah, misalnya dari sang kekasih ya, di kalangan kaula muda, mendapatkan prestasi, memperoleh apa yang diinginkan dalam hidupnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah ukuran kebahagiaan yang lazim di dunia. Setiap orang tentunya mau berbahagia atau mendapatkan kebahagiaan terjadi dalam hidupnya. Dan ia akan berusaha memperolehnya selama ia hidup di dunia ini. Karena itulah yang mendasari ukuran kebahagiaan bagi manusia. Namun, bagaimanakah selanjutnya? Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus kebahagiaan sejati adalah anugerah Allah kepada setiap orang dan mereka yang memiliki sikap hidup yang benar di hadapannya. Dalam nas renungan hari ini disebutkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana pula mengatakan berbahagia orang yang berduka cita? Karena biasanya orang yang berduka cita itu adalah sedih, nangis, meratap pilu, merasa kecewa terhadap keadaan sekarang. Dan tentu kita merasakan pernah mengalami duka cita dalam kehidupan kita masing-masing. Misalnya kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, berpisah, katakanlah dengan kematian. Seperti baru-baru ini, ada seorang artis bersama suaminya, Vanessa Angel, mengalami kecelakaan. Tinggallah seorang anak yang tidak akan bisa berjumpa lagi dengan ayah ibu. Itu yang namanya berduka cita. Berpisah dengan orang yang kita kasihi, bisakah misalnya itu suami, istri, anak yang telah mendahului kita. Seseorang tentu pernah merasakan duka cita karena mengalami musibah, ujian, serta berbagai pergumulan hidup. Orang yang sedang berduka cita, saudara-saudaraku, biasanya akan sulit tersenyum karena ia masih murung, bersedih, menangis,
bahkan terpuruk dan jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan Yesus menuturkan dalam khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yesus memberi alasan mengapa orang yang bersuka cita perlu dan harus berbahagia. Yaitu karena mereka akan dihibur. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang yang berduka cita seperti apakah yang dimaksud Yesus dalam nas ini? Misalnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ada 2 jenis duka cita, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Surat Paulus di 2 Korintus 7 ayat 10. Tentu duka cita yang dimaksud dalam bacaan kita di Matius 5 ayat 4 ini bukan ditujukan pada duka cita dunia atau hal-hal yang fana, melainkan lebih diarahkan pada duka cita menurut kehendak Allah. Maksudnya, Allah mengetahui dan mengizinkan duka cita itu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya dengan tujuan semakin mendewasakan imannya, agar ia selalu berpegang teguh dalam pengharapan akan pertolongan Allah. Ada berbagai macam duka cita yang dapat terjadi dalam hidup ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Misalnya duka cita karena kematian, berpisah, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kegagalan, dan sebagainya. Bahkan keistimewaan orang percaya atau pengikut Yesus adalah tetap berbahagia. Bahagia dalam bahasa Yunaninya artinya makarios. Pengikut Kristus tetap berbahagia meskipun ia sedang berduka cita. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Karena setiap orang percaya akan memperoleh penghiburan. Siapa yang menghibur kita saat berduka cita? Kapan dan di mana kita mendapatkan penghiburan itu? Tuhan Yesus menuturkan demikian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita menurut kehendaknya akan mendapat penghiburan dari Allah. Karena ia berkenan mengampuni dan membenarkan, dan ini adalah penghiburan sejati dari Allah. Mungkin kita pernah melihat, bahkan mengalami sendiri saat kita kehilangan anggota keluarga, atau tetangga, atau sahabat kita. Dan tentu banyak yang mengucapkan kata-kata penghiburan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam rangkaian acara di rumah yang terus-menerus menghibur dan menguatkan. Kata-kata penghiburan berdasarkan firman Tuhan. Duka cita menurut kehendak Allah dapat terjadi pada saat kita melihat diri kita di dalam terang firman Tuhan dan menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Allah. Duka cita seperti ini akan menghasilkan pertobatan dan kehidupan yang baru, sebab firman Tuhan membarui hidup setiap orang percaya. Setiap orang yang berduka cita akan memperoleh penghiburan yang sejati dan menjadi teguh imannya saat menghadapi pelbagai duka cita yang silih berganti. Apakah saudara mau menjadi orang yang berbahagia dalam Tuhan? Harapan saya dan saudara pasti mau. Ya, kita perlu
mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan dengan harus mengawali dengan pertobatan akan salah dan dosa pelanggaran kita pada Tuhan Allah, bukan diri sendiri. Orang yang berbahagia dalam Tuhan adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup. Fokus terhadap Tuhan, bukan terhadap diri kita sendiri, bahkan dunia yang kita tinggali. Pengikut Kristus disebut sebagai orang yang berbahagia karena telah memperoleh penghiburan yang sejati dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kita beroleh pengampunan atas segala dosa kita. Bukankah sepatutnya itu kita berbahagia? Ya, kita adalah orang yang berbahagia. Seperti surat Roma 4 ayat 7 menuturkan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Oleh karena itu, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di surga. Biarlah perjalanan hidup di akhir pekan kami hari ini membawa sukacita, bahwa Tuhan di tengah-tengah duka cita yang kami alami, Tuhan menghibur dan menguatkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, kami menyerahkan perjalanan hidup keluarga kami kepada-Mu. Amin.